Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar, tersebut dalam hadis sesungguhnya malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin, maka orang mukmin itu berkata, "Saya tidak akan menurutimu selagi engkau tidak diperintahkan untuk itu." Malaikat maut lalu berkata, "Aku telah diperintahkan untuk itu." Roh orang mukmin itu meminta bukti kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan saya dan memasukkan ke jasad saya, sedangkan engkau tidak mempunyai urusan dengan itu. Tetapi sekarang engkau mau mengambilnya begitu saja." Malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut itu berkata, "Wahai Tuhanku, hambamu berkata ini itu dan meminta bukti dariku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Memang benar roh hambaku itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, pergilah kamu ke surga dan ambillah sebuah apel yang ada tulisan namaku, lalu tunjukkan kepada hambaku tadi." Malaikat maut lalu pergi ke surga dan memetik buah apel yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah itu dia kembali kepada hamba Allah yang mukmin yang akan dicabut nyawanya tersebut dan memperlihatkannya buah apel tersebut kepadanya. Ketika malaikat maut memperlihatkan buah apel kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mukmin tersebut, maka rohnya keluar dengan cepat, tenang dan senang. Diriwayatkan dalam suatu hadis, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mencabut nyawa hambanya, maka malaikat maut mendatangi dari arah mulut untuk dapat mencabut nyawanya dari jasad hamba tersebut. Tetapi dari mulut hamba itu keluar zikir dan berkata, "Tidak ada jalan untukmu dari jalan ini." Lalu mulut hamba tersebut berzikir lama sekali. Malaikat maut kembali kepada Allah melaporkan hal tersebut kepadanya. Lalu Allah berfirman, "Cabutlah roh hamba itu dari arah lain, wahai malaikat maut." Malaikat maut itu lalu mendatangi hamba tersebut dari arah tangan, tetapi tiba-tiba keluar sedekah dari tangannya. Dia berkata, "Tidak ada jalan bagimu mencabut nyawa melalui saya, karena hamba tersebut banyak mengeluarkan sedekah melalui saya, dan sering membelai anak yatim dan sering menggunakan saya untuk menulis serta memukul orang-orang kafir." Malaikat maut itu lalu mendatangi kaki hamba tersebut, dan kaki itu berkata, "Tidak ada jalan bagimu mencabut hamba ini melalui saya, karena dia selalu berjalan di atas kaki ini untuk berangkat sholat berjamaah dan mendatangi pengajian-pengajian." Malaikat maut itu lalu mendatangi telinga hamba tersebut dan telinga itu berkata, "Tidak ada jalan bagimu mencabut nyawa hamba tersebut melalui saya, karena dia selalu menggunakan saya untuk mendengar Al-Quran, azan dan zikir." Malaikat maut itu lalu mendatangi mata hamba tersebut dan mata itu berkata, "Tidak ada jalan untuk mencabut nyawa hamba Allah itu melalui saya, karena dia selalu menggunakan saya melihat Al-Quran, wajah para ulama, kedua orang tuanya dan orang-orang soleh." Malaikat maut itu terus kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Wahai Tuhan, hambamu berkata ini dan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, gantungkan namaku pada telapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh hambaku tersebut sampai dia memandangnya dan keluar." Malaikat maut itu lalu menuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada telapak tangannya dan memperlihatkan kepada hamba tersebut. Roh hamba itu memandangnya lalu keluar berkat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasakan kepedihan naza atau dicabut nyawanya. Apabila nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghilangkan kepedihan ketika roh dicabut hanya karena hamba yang naza itu melihat dan membacanya, maka tidaklah siksa yang menyakitkan itu lenyap dari orang yang dalam dadanya telah ditiupkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tentu hilang dan lenyap. Jadi orang Islam yang tertancap dalam dadanya kalimat-kalimat thayyibah tidak akan merasakan kepedihan siksa dan kesedihan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih." Maka apabila orang-orang telah dibukakan hatinya untuk menerima Islam,
lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Quran Surah Al-Zumar ayat 22. Ada sebuah keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ketika seorang hamba sedang naza atau dicabut nyawanya, maka ada suara berseru dari sisi Allah, tinggalkan agar dia beristirahat sejenak. Apabila sampai pada orang yang naza, maka suara itu berseru lagi, tinggalkan agar dia beristirahat sejenak. Begitu pula ketika roh sudah sampai pada kedua lutut dan pusar orang yang sedang naza. Ketika roh sudah sampai pada tenggorokannya, datanglah suara, tinggalkan hamba itu barang sejenak agar anggota tubuhnya saling mengucapkan kata perpisahan satu dengan lainnya. Maka mata yang satu mengucapkan selamat tinggal dengan mata lainnya dengan ucapan Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu sampai hari kiamat. Begitu pula tangan, dua telinga, dan kedua kaki saling mengucapkan salam perpisahan seperti yang tersebut. Roh itu kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada jasad. Semua mengucapkan salam perpisahan. Tetapi kita tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan selamat tinggal pada iman kita, dan memohon perlindungannya agar iman dan tauhid kita tidak mengucapkan selamat tinggal pada hati kita. Akhirnya tinggallah kedua tangan, kedua kaki yang tidak bergerak, kedua mata yang tidak mampu melihat, kedua telinga yang tidak kuasa mendengar, dan jasad tanpa roh yang membujur kaku. Andai kata lisan tanpa ucapan iman dan hati tanpa pengakuan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menghembuskan nafas terakhir, maka bagaimanakah kondisi hamba yang mati itu ketika berada di ruang lahat sendirian, tidak melihat siapapun, tanpa ayah, ibu, teman, saudara, anak, dan berbaring kaku tanpa alas serta selimut? Andai kata yang mati itu tidak melihat Tuhannya atau Allah, maka benar-benar dia telah mengalami kerugian yang amat besar. Imam Abu Hanifah berkata, banyak sekali amal yang bisa melepaskan iman dari hamba ketika naza atau dicabut nyawanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari terlepasnya iman ketika naza.